Oke sobat, ketemu lagi di channelku Tayo TV Official. Kali ini kita akan membahas tentang sosok Luffy dalam serial anime One Piece. Ya, Luffy merupakan putra kandung dari pemimpin pasukan revolusioner Monkey D. Dragon. Luffy juga merupakan cucu kandung dari angkatan laut terkenal yaitu Monkey D. God, putra angkat dari bandit gunung Carly Dadan, dan juga Luffy mempunyai saudara angkat yakni DS atau si tinju api dan Sabo. Ya, tujuan hidup dari Luffy adalah menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun legendaris One Piece yang telah ditinggalkan oleh raja bajak laut sebelumnya, yaitu Gold Roger. Luffy percaya dengan menjadi seorang raja bajak laut, ia akan menjadi seorang yang paling memiliki kebebasan di seluruh dunia. Ia memakan buah iblis bernama Gomu Gomu. Nah, buah iblis Gomu Gomu inilah yang memberi kekuatannya sebagai manusia karet. Sebagai pendiri dan kapten dari kelompok bajak laut topi jerami, Luffy tidak hanya menjadi orang pertama yang menciptakannya, tapi Luffy juga menjadi petarung terkuat di kelompoknya, yaitu kelompok bajak laut topi jerami. Dia juga mampu menguasai kemampuan gear. Ya, sosok Luffy sebagai seorang pembuat masalah telah mendunia dan dikenal baik oleh para anggota angkatan laut, Shichibukai hingga Yonko, karena begitu banyaknya jumlah perilaku kriminal yang telah Luffy perbuat. Akibat ulahnya ini juga pemerintah dunia telah menganggapnya sebagai seseorang yang sangat berbahaya. Ya, Luffy juga mendapat reputasi sebagai seseorang yang sangat nekat. Atau bahkan dalam kasus tersebut tertentu dia dianggap orang gila karena kenekatan tersebut. Ya, setelah menyebabkan terjadinya insiden di Enies Lobbies, kemudian menyusup masuk dan keluar dari Impel Down, serta keikutsertaannya dalam perang penentuan di markas besar angkatan laut. Oleh karena itu, Luffy tidak hanya menjadi satu-satunya bajak laut yang telah berhasil masuk ke dalam 3 fasilitas terpenting milik pemerintah, tapi Luffy juga merupakan satu-satunya yang berhasil keluar dari ketiga-tiganya dan selamat. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa dari Luffy, kapten bajak laut topi jerami ini. Oke, kita sedikit mengulas tentang sejarah. Ya, oke. Dimana kita ketahui bahwa Monkey D. Luffy masih kecil, dia bertemu dengan kelompok bajak laut yang singgah di desanya. Kelompok bajak laut tersebut dipimpin oleh Shanks, dan Luffy ingin sekali bergabung dengannya. Luffy menusuk bagian bawah matanya dengan pisau sebagai tanda bahwa ia mempunyai keberanian. Tapi Shanks tetap menolaknya. Setelah Luffy bertemu dengan Higuma, Luffy diculik oleh kawan perompak gunung dan dibawa ke laut. Nah, disinilah Shanks menolongnya, walaupun harus kehilangan sebelah tangannya. Ternyata ada alasan kenapa Shanks menolak Luffy untuk masuk bergabung, karena dahsyatnya lautan menjadi alasan untuk Shanks menolak Luffy. Kemudian Luffy berjanji akan melebihi Shanks, dan bahkan dia berjanji akan menjadi seorang raja bajak laut. Nah, karena itu makanya Shanks memberinya topi jerami dan berkata, "Kuberikan topi berhargaku ini kepadamu. Kelak kau harus mengembalikannya padaku." Nah, itulah sejarah sedikit singkat bagaimana Luffy bergabung dengan bajak laut. Oke, pada kesempatan kali ini juga sedikit akan membahas bagaimana nanti Luffy di masa sekarang. Kalau tadi sejarah, sekarang Luffy di masa sekarang. Ya, setelah perang besar dengan pihak Marine, Luffy mengalami trauma yang sangat besar atas kematian Ace. Luffy kemudian mengamuk di Pulau Kuja dan coba diberhentikan oleh Jinbei. Rayleigh kemudian datang ke Pulau Kuja dengan berenang setelah kapalnya tenggelam. Ya, Rayleigh tampaknya punya kenangan tersendiri di pulau ini,
karena semua orang mengenalnya. Tentunya kedatangan Rayleigh adalah ingin mengajak Luffy dan Jinbei kembali ke Marina Haki untuk menyampaikan pesan kepada seluruh kru topi jerami yang lainnya untuk bertemu kembali setelah 2 tahun. Setelah kejadian tersebut, Luffy kemudian pergi bersama Rayleigh untuk berlatih menggunakan kekuatan Haki. 2 tahun kemudian Luffy kembali ke Pulau Sabadi, namun dia bertemu dengan bajak laut yang meniru bajak laut topi jerami. Dan di sana Vegapunk dan robot X Kuma datang. Luffy mengalahkannya dengan satu pukulan yang membuat Sentomaru adalah pengawal Dr. Vegapunk kaget melihat bahwa Luffy sudah dapat menguasai Haki untuk bertempur. Lalu Luffy setelah bertemu dengan teman-temannya lagi, dia pun melanjutkan perjalanan ke dunia baru melalui dasar laut, tepatnya di Pulau Manusia Ikan. Ya, dalam perjalanan menuju Pulau Manusia Ikan, Luffy dan kawan-kawannya bertemu dengan Kraken. Apa itu Kraken? Kraken adalah hewan legenda yang merupakan musuh utama dari umat manusia. Dan di sana Luffy berhasil menjinakkan Kraken tersebut. Tapi mereka berpisah karena arus terjun dan bertemu kembali di Pulau Manusia Ikan. Ya, di sana Luffy juga mendapat masalah karena kasus hilangnya Putri Doyong akibat supernova yang disandranya menculik para Doyong. Tapi akhirnya Luffy membantu Raja Neptune melawan pasukan yang dipimpin oleh Hody beserta Vanderdecken. Nah, pertempuran besar terjadi setelah Hody berhasil mengumpulkan pasukan 100.000 orang untuk menghancurkan kerajaan Ryugu. Namun dengan Haki, Luffy membuat pingsan separuh dari pasukan tersebut. Kita bayangkan kalau separuh dari 100.000 tentunya ada 50.000 orang dari pasukan Hody. Dan Luffy mengalahkan Hody dengan serangan barunya bernama Red Hawk. Kemudian Luffy dan kru pergi menuju Punghasar karena mendapatkan sos telepon dari seseorang yang terjebak di Punghasar. Punghasar adalah pulau sebagian dari pulau yang dipenuhi dengan api dan gunung berapi, dan sebagiannya adalah pulau bersalju tebal dan gunung es. Mereka di sana terbagi menjadi dua. Luffy, Zoro, Robin, dan Usopp pergi ke pulau yang lainnya, tinggal di kapal. Kemudian tim Luffy bertemu dengan Naga, badan manusia yang hanyalah bagian kaki. Nah, di sisi lain tim yang berada di kapal diculik oleh anak buah Caesar Clown, yaitu ilmuwan mantan partner Vegapunk. Nah sobat, itulah sedikit ringkasan cerita tentang One Piece, silsilah Luffy, sejarah Luffy, dan Luffy di masa sekarang. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman pencinta One Piece.